Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tugas modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Di sini kami di bawah bimbingan Ibu Melianti sebagai fasilitator, terdiri dari Ibu Wijiati, Ibu Septiana, Ibu Endang Widayati, dan Nika Syafitri. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Dalam skenario pembelajaran, Pak Kasim adalah guru sekolah dasar. Beliau ingin memberikan cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah Anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Pak Kasim juga mengunduh video yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Kasim juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Pak Kasim lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku, artikel, dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Kasim pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin anak-anak kuasai lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh. Ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Kasim menyesuaikan teks yang dibaca setiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Kasim memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Kasim juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid ia perhatikan, ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan kepada murid. Pak Kasim kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seseorang bagaimana makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran Pak Kasim antara lain: 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Kasim antara lain: 1. Kesiapan belajar murid dengan menyiapkan berbagai sumber belajar antara lain seperti poster, buku bacaan dengan kesulitan berbeda, artikel yang diambil dari majalah Anak, video organ pencernaan, dan kartu pertanyaan. Yang kedua, minat belajar, memberikan kebebasan pada anak untuk memilih kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Kasim. Yang ketiga, profil belajar murid dengan memberikan kebebasan pada murid untuk memilih gaya belajar sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Mereka dapat memilih sumber belajar seperti poster, buku bacaan dengan ketutupan berbeda, artikel yang diambil dari majalah Anak, serta video organ pencernaan dan kartu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya, yaitu dengan melihat tujuan pembelajaran dan konsep yang akan dicapai murid, memetakan kebutuhan belajar murid, menentukan strategi pembelajaran yang akan diterapkan,
dan mempersiapkan sumber dan bahan belajar yang dapat digunakan murid untuk membantu proses pembelajaran. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pak Kasim menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten dengan mencari sumber belajar seperti poster, buku bacaan dengan kesulitan berbeda, artikel yang diambil dari majalah anak, video organ pencernaan, dan kartu pertanyaan. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu Pak Kasim membagi murid dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan membaca, membuat catatan selama proses pembelajaran, dan menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan murid. Lalu selama proses pembelajaran, Pak Kasim berkeliling ke masing-masing kelompok dan mengobservasi dan memantau pemahaman murid dengan memberi pertanyaan lanjutan, serta membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. Yang ketiga, diferensiasi produk dengan membuat diagram alur pencernaan, membuat sebuah cerita narasi tentang sistem pencernaan, dan membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Pada pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Kasim melakukan penilaian dengan penilaian proses, yaitu dengan membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. Pak Kasim mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Pak Kasim juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada murid. Lalu penilaian berjenjang, yaitu dengan membuat penilaian berjenjang sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Yang pertama, untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan tingkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari, bahkan telah didisplay di kelas. Yang kedua, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Yang ketiga, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Setelah kita mengamati video Pak Kasim, bahwasanya kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan kasus ini, Pak Kasim telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Pak Kasim memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menyusun strategi pembelajaran, proses, dan penilaian berdiferensiasi. Serta dari kasus ini, kita dapat jadikan sebuah referensi untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.